Selamat pagi semuanya. Pagi. Kok kayak masih di sini? Selamat pagi semuanya. Pagi. Muhammad jadi pada ini. Muhammad dari Allah. Muhammad atau ya? Muhammad dia sama Rudy. Nah, ini juga dibuka buku kakinya. Halaman 30. Jadi kita semua, oke. Sebelum masuk ke surat Al-An'am, ada yang masih ingat awal kita belajar di abad 2 ini surat apa? Al-Mutaffifin ayat berapa? 11. Oke. Kan dengan suratnya ada yang masih ingat? Itu membahas tentang apa? Oke. Nah ini masih ada kaitannya dengan surat Al-Mutaffifin, tapi yang satunya yaitu surat Al-An'am ayat 162. Nah sebelumnya di sini kan kita mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, menerima kebenaran fisika dengan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami isi kandungan tentang surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dan amalan. Yang keempat, mendemonstrasikan amalan dalam membangun sikap jujur dalam amalan yang sesuai dengan pemahaman tentang surat Al-An'am ayat 152. Dan yang kelima, mengkomunikasikan berkaitan hasil analisis dampak positif dalam amalan sesuai pemahaman tentang surat Al-An'am ayat 152 dalam fenomena sosial. Nah sebelum kita masuk ke materinya, bisa dijelaskan dulu gambar itu. Yang pertama ada gambar apa itu? Jual beli, oke. Yang sebelah sana? Apa ini? Apa ini kira-kira ada benderanya gitu? Coba yang tahu siapa katakan. Apa coba gambar apa ini? Ditebak dulu coba ini gambar apa? Apa? Bukan. Itu. Coba ini gambar kayak serap 5 jabatan. Ya enggak, coba dilihat. Ini kayak pelantikan itu tuh. Nah itu. Nanti gambar itu ada kaitannya dengan Quran surat Al-An'am ayat 152. Nah sebelumnya kita baca dulu surat Al-An'amnya ayat 152. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
dan sebagai seorang malaikat untuk bertanya. Aku tidak berbicara secara langsungnya, tapi dia berkata dan menyebut Allah. Demikian dia berkata kepada Muhammad. Nah, selanjutnya kita masuk ke asbabun nuzul surat Al-An'am. Jadi surat Al-An'am itu termasuk dalam surat Al-Quran yang diturunkan secara langsung. Kalian ingat gak kalau Al-Quran itu biasanya diturunkannya melalui dua macam, yang pertama langsung dan yang satunya tidak langsung. Apa ya? Tidak langsung apa langsung? Langsung. Oke. Jadi kalau surat Al-An'am ini itu diturunkannya langsung, tidak langsung ya. Pada saat ini itu diiringi dengan 70 malaikat dengan tasbih dan menangis. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa surat Al-An'am itu diturunkan kepadamu sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dan mereka itu dengan suara membaca tasbih dan menangis. Nah, kan kita masuk ke kandungan surat Al-An'am. Yang pertama kandungan suratnya apa? Tidak membebani data anak yatim. Jadi di dalam agama Islam itu sangat memperhatikan kalau ada yang hubungannya dengan anak-anak yatim. Nah, termasuk dalam pemanfaatan data anak yatim. Jadi kita sebagai umat Islam itu diajarkan agar selalu berhati-hati di dalam memelihara data anak yatim. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga dan berbuat baik kepada anak yatim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa beliau itu dengan pemeliharaan anak yatim itu diibaratkan seperti letak jari telunjuk sama jari apa? Jari tengah, oke. Jadi umat Islam itu dilarang untuk menghambur-hamburkan atau menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Kalau menggunakan harta anak yatim tapi nanti buat menguntungkan anak yatim itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Oke. Jadi biasanya orang yang diberikan amanah itu menjaga anak yatim itu biasanya yang dapat menjaga hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat baik. Nah, yang kedua apa? Menggunakan tangan dan pegangan. Jadi di dalam surat Al-An'am ayat 152 itu kita juga diperintahkan untuk menggunakan tangan atau pegangan. Biasanya dalam hal apa ini? Jual beli, oke. Soalnya kenapa kok kita digunakan seperti itu? Pada zaman dahulu ketika zaman jahiliyah itu banyak sekali yang curang, yang mereka itu gagal, biasanya nggak sesuai dengan takaran atau timbangannya. Kalau misalnya kalian begini 2 kilo, di sana itu cuma ditimbangnya 1,5 kilo misalnya. Nah, tapi biasanya memang kalau menyesuaikan takaran atau timbangan itu lumayan susah ya. Tapi ya kita sebisa mungkin berusaha atau kita itu bisa ada kesepakatan lah antara penjual dan pembelinya. Segini pas dia ini segini itu gitu. Jadi kalau udah kesepakatan seperti itu kan tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau memang timbangannya kan ada yang kadang timbangannya di setting dulu lah gitu biar enggak sesuai gitu. Sebenarnya takarannya bukan segitu. Itu juga nggak boleh kalau seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kata jujur dan adil. Jadi dalam surat Al-An'am itu juga diperintahkan untuk jujur dan adil. Jujur itu apa? Oke. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya dan fungsinya. Coba bisa ada yang mau mencontohkan nggak? Contohnya adil gimana? Contohnya adil gimana? Contohnya adil gimana? Coba. Misal kamu lagi ngapain? Aku naik kalau Ya. kalau kayak Gimana nih? gila lagi Ada yang bisa contohin? Gimana adil itu?
Kamu lebih baik masih dari tiga. Tidak apa-apa. Bisa, masih bisa. Jadi yang itu yang jelas kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan posisinya. Misal kalian punya apa gitu, misal kalian punya misal kalian punya donat ya, punya donat, terus ada temennya itu, temennya itu juga donat cuma satu, itu yang kasih gimana? Setengahan gitu ya, daripada nggak dikasihkan, jangan dikasih salah satu kan soalnya temennya juga gitu. Itu contohnya yang paling mudah kan gitu. Perintah yang selanjutnya itu memenuhi perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surat Al-An'am kita juga diperintahkan untuk menepati janji. Janji itu apa? Bisa dilihat itu janji itu apa juga? Ya, jadi manusia harus memenuhi janji kepada Allah dalam firman dan mematuhi segala ketentuan yang digariskan oleh Allah, baik dalam hal ibadah, muamalah, akidah maupun yang lainnya. Kalian pasti pernah berjanjikan sama temannya atau sama siapa? Nah, sebisa mungkin kalian pasti menepati kan? Ya kan? Ya, oke. Tapi kalian pernah nggak mengikat itu? Oke. Biasanya ada alasannya enggak? Ada. Alasannya apa? Lupa, jangan-jangan gini. Alasannya lupa gitu. Mau menepatin janji alasannya apa? Oh, lupa gitu. Pernah nggak kayak gitu lupa? Udah janji sama temennya tapi lupa. Sering ya. Oke, jadi sebisa mungkin kita itu menepati janji ya. Karena itu janji itu kayak sebuah kesediaan kita lah gitu. Tapi semisal kita nggak bisa menepati, seenggaknya kita punya alasan yang kuat kenapa kita nggak bisa menepati janji itu seperti itu. Nah, jadi pada intinya itu ini membahas tentang konsep jujur dalam muamalah. Oke, jujur itu secara bahasa dari kata apa? Yang artinya benar. Oke, kalau istilahnya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kalau muamalah, ada yang tahu nggak muamalah itu artinya apa? Muamalah itu hubungan manusia dengan manusia. Jadi yang dibuat dari dalam surat Al-An'am ini itu membahas tentang konsep jujur dalam muamalah atau jujur dalam berhubungan dengan sesama manusia. Jadi jujur dalam muamalah itu sikap yang mencerminkan kepribadian sebagai seorang muslim seperti tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun. Nah, kita bisa lihat gambar ini tuh. Nah, yang pertama ada gambar 1.5 bisa dilihat juga. Ini apa nih? Apa nih? Coba. Oke, gak boleh. Terus aku yang begini. Ini gimana ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Coba apa? Yuk.
punyanya itu nggak diakuin, bukan punya saya gitu. Kalau di kelas ini gimana? Kalau minum teh, gimana? Disimpan ya? Nanti kalau ada temennya yang kehilangan gimana? Papa nggak tahu. Saya di sini sering kayak gini nggak kehilangan pulpen. Biasanya yang suka, biasanya pasti ada yang punya pulpen banyak. Ada yang punya pulpen banyak nggak? Nah jadi gini, kalau kalian pegang apa aja yang bukan milik kalian, kalian nggak boleh mengakui, oke? Ya soalnya kan kasihan temennya nanti yang kehilangan. Itu kayak gitu contohnya yang biasa terjadi di kelas kayak gitu. Nah yang kedua coba yang tengah itu nggak kelihatan ya tulisannya yang nggak jelas ya. Ini apa nih? Ini nggak jelas ya? Jadi ini itu ketika kalian membeli sesuatu tapi dapat kembaliannya lebih. Oke? Biasanya kalian gimana kalau kayak gitu? Pasti kan nggak disimpan ya? Oh disimpan gitu ya? Kalau dapat kembalian lebih sekian soleh nih gitu. Pasti gitu ya? Nah ini ceritanya anak laki-laki itu tuh membeli sesuatu dan ternyata kembaliannya lebih, dan ini kembaliannya dikembalikan lagi ke si penjualnya gitu. Yang bagus itu seperti itu. Tapi kalau kalian gimana? Pasti bilangnya segini gitu ya. Nah itu salah satunya kalau dalam jual beli ya, yang biasa kita temuin. Kalian pernah menjumpai kayak gitu nggak? Maksudnya pernah dapat kembalian lebih itu? Nah, oke, kalau dapat kembalian lebih besok lagi dikembalikan ya. Apa? Oh gitu. Ya kalau misalnya yang dibawa pulang ternyata kan nggak sesuai dengan kembaliannya. Misalnya kurang berapa gitu. Kalau kayak gitu dipisah lagi ya. Kalau dapat kembalian lebih diem aja gitu. Nah jadi misal kalian dapat kembalian lebih, terima kasih kan penjualnya. Nah contoh lain apa, coba ada bisa contohin nggak yang kayak gitu? Ketika kalian jajan di koperasi atau di kantin, ayo siapa yang di sini pernah ada jajan yang 5, bayarnya cuma 3? Ada enggak? Ayo, ada enggak ini? Nah biasanya kadang ada yang kayak gitu, habisnya jajan 5, yang dibayar cuma 3. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah itu nggak boleh juga ya. Nanti kalau udah jadi kebiasaan kan susah dipulangnya. Yang selanjutnya yang sebelah sana apa itu? Ayo siapa yang pernah kayak gitu? Siapa? Semuanya pernah? Ini coba lihat saya gimana nih? Sama ya? Sama aja. Kalian pas PTS kayak gitu nggak? Iya. Ada yang kayak gitu ya? Ada ya? Ketahuan ya? Oh ya, jadi nggak ketahuan ya? Nah itu jangan dibiasain juga kayak gitu. Tapi walaupun kalian nggak bawa contekan, kalian pasti kontak temennya. Dia nggak tanya temennya, ini jawabannya apa gitu? Pasti kode-kodean, ya nggak? Pasti bukan kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya nggak boleh sih. Kan menyontek. Kamu udah kebiasaan gitu ya? Emang kalau kalian nggak bawa contekan, kalian takut banget apa? Itu kalian nggak belajar apa gimana? Belajar cuma? Pasti kalian belajarnya sebelum masuk nih, nggak ada yang apa? Semalam. Kenapa kayak gitu? Kalau ya cewek pasti nggak kayak gitu ya? Iya. Cewek pasti nggak. Biasanya yang cewek kan kalem-kalem. Paling yang cewek ya paling cuma tanya-tanya dikit lah. Kalau yang cowok mungkin ya. Ya mereka cewek
Nah itu salah satu. Emang mungkin kalian nilainya kan jadinya bagus ya kalau kayak gitu. Iya. Enggak juga kan? Gak bisa menjamin juga. Siapa tahu yang ada di sekolahnya nggak ada jawabannya, nggak ada di sekolahnya gitu. Tidak boleh ya. Nah yang selanjutnya ada video, silakan bisa ditonton. Nanti Kalina tanyain ya videonya tentang. Ini bu buahnya. Terima kasih ya. Dia benar besar. Ada apa bu? Kalau ikan jeruk nanti bisa sedang bilangnya kalau juga yang kemarin muda. Siap bu. Ini Pak itu di pasar saya bilang kalau saya baru murah. Kamu beli tahu ya kalau sebagai kalau sakit. Ya udah, saya cukup. Ya udah, ayo Pak. Ini rumahnya tempat tinggi Pak Ustaz. Mungkin ini rumah dari mau baru saya karena sering orang di mana memberi saya. Yang kalian dapatkan dari video ini apa? Ada faktor perkembangan tujuan yang sudah dalam. Jadi lama-lama pasti akan digunakan oleh Allah soalnya. Kan itu memang kita itu nggak boleh seperti itu. Sudah dijelaskan di dalam surat Al-An'am sama surat Al-Mu'min. Itu tidak boleh dalam dua seperti ini. Jadi salah satunya sebenarnya lagi. Cuma dalam misalnya tadi belajarnya pakai itu sebenarnya. Bagi lo yang datang. Yang ketika sampai di rumah apa itu? Ya. Itu biasanya kalau itu kayak di setting pasti finalnya. Selain contoh kayak gitu, biasanya kalian pernah menjumpai nggak kayak di kios-kios buah gitu. Terus buahnya yang manis itu biasanya kalau yang buat testing pasti yang manis-manis, ya enggak? Iya. Terus kalau nanti ketika dibeli sama rumah buahnya asam apa gimana gitu, pas
Ini kok nggak pada semangat sih? Kalian pas kalau orang di sini tuh biasanya kebanyakan anak pondok ya, di sini banyak anak pondok. Banyak nggak yang biasanya pagi-pagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanya? Mau tanya nggak? Selanjutnya kan kita mau kasih kalian es krim aja ya. Ya kalian nggak mau kasih es krim ya? Es krim kayak game dikit lah. Ya kan? Oke, jadi ini mau game. Gamenya namanya bukan game sih apa ya? Jadi gamenya namanya gajah semut. Gajah semut. Kalau kalian bilang gajah, kalian jawabnya besar. Tangannya gitu. Gajah besar. Kalau kalian bilangnya semut, kecil. Jadi kebalikannya. Semut melatih sosialisasi gajah. Kalau gajah tadi gimana? Gajah. Oke. Gajah besar tapi tangannya kecil ya. Semut kecil. Ya masih ada yang bilang besar. Semut kecil gitu. Jadi kebalikannya. Oke. Udah siap? Tapi gak cuma kayak gini harus dinyanyiin. Nanti yang tadi tunjuk, nanti itu yang praktekin sama yang tadi bilang semut gitu, langsung bilangnya apa? Kayak tadi, jangan bilang tapi dinyanyiin. Jadi nyanyinya itu semuanya bangun dulu. Bangun. Jadi nyanyinya gini. Gajah sebut kayak gitu, diulang-ulang. Nanti Kak Minta sama Kak Minta yang keliling. Nanti ditunjuk bisa apa aja itu kalian nggak bisa tangan kita bilang semut nanti yang ditunjuk langsung semut kecil gitu. Tapi nanti dihitung kan 1 sampai 3. Kalau nanti kalian 1 sampai 3 nolak nggak bisa jawab kalian harus. Oke. Ini mau latihan dulu langsung. Latihan dulu ya. Kita dulu tangan. Tangannya jangan kayak teman-teman ya. Jadi tetap nyanyi kan tadi nyanyi semua. Kalau nggak nyanyi pasangan dua deh. Oke. Siap ya. Ini dicoba dulu nanti. 1, 2, 3.
mulai udah mulai nih ya, konser. 1, 2, 3. Ini temennya lagi. Kalau besar ini tadi besar terus kayak gini kan ini apa ini apa ini gajah besar ini kan ada ikan kita bingung ya ini yang mana nih ini apa ini ulang lagi dia ulang lagi masuk kamu itu 1, 2, 3. Malam? Oke, pas latihan nih, udah bisa ngecek ya. Kita mulai. Siap? 2 kali ya. Oke. Pagi? Siang? Malam? Oke. Pagi? Siang? Malam? Siang? Pagi? Siang, pagi, malam. Udah kamu di Bali. 2 lagi. Satu punya aja deh. Kalau misal cewek ya cewek, kalau cewek ya cewek. Oke, lagi. Siap-siap. Pagi, malam. Satu lagi. Yo. Siang, pagi, siang, malam. Udah mulai. Ya lagi pagi, siang, malam. Udah dapat ya kan? Pulang aja ya. Yang tadi salah bisa maju yuk. Nanti kalau masih di kita aja. Nah, jadi ini nanti ada gamesnya. Gamesnya namanya ulang aja, tapi di dalamnya ada soal. Siapa dulu? Yang pertama. Iya. Namanya. Emang bisa? Noise. Ya, empat. Iya.
Kalau kecil. Disimpan ke badannya.